Senang banget si Icil lagi pada berjemur. Kalau begini caranya, si Icil bakalan pada sehat-sehat. Karena panas di pagi hari, itu akan sangat bagus banget bagi kesehatan anak entok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi teman-teman entokers. Hari ini kita akan sedikit sharing mencegah anak entok sakit tanpa obat sedikit pun. Nah, ini kebetulan untuk si anak entok yang kemarin 8 ekor yang sudah dilepas bebaskan, diumbar, disatuin sama indukan, lalu kita masukkan kembali ke dalam kandang pembesaran, disatuin sama anak-anak entok yang lainnya. Ya karena pas waktu diumbar sama si indukan, itu si anak entoknya kasihan, pas waktu makannya atau berebut pakannya itu selalu kehabisan sama si indukan. Jadi ya karena takut pertumbuhannya juga terhambat, ya karena anak entok seusia begitu lagi bagus-bagusnya masa pertumbuhannya, jadi kita masukkan lagi ke dalam kandang pembesaran, disatuin sama anak entok yang lainnya. Dan alhamdulillah sekarang sudah lumayan cukup besar dan bulu dewasanya sudah ada beberapa ekor yang sudah mulai pada tumbuh. Jadi kita akan lepas bebaskan lagi ke dalam lingkungan yang lebih luas, ya disatuin sama si indukannya, tidak dimasukkan ke dalam kandang umbaran yang di sana yang ada anak entok yang lainnya, tapi kita akan umbarkan di pekarangan si indukannya. Nah, itu si anak entoknya juga lagi pada berjemur, ada beberapa ekor yang masih berjemur, cuma yang lainnya sudah pada mulai ke pinggir, pada ngiuhan, ya karena mungkin karena kepanasan, jadi pada menyeret ke sana, nah ke yang lebih teduh. Tuh itu kelihatan banget kan si anak entok yang sudah mulai pada besar, yang ada 8 ekor. Kita akan melepaskan ke sini, nah ke bawah, diturun tanahkan. Tadinya mau sekalian sama si anak entok yang lebih kecil, ya karena kita lagi mencegah, ya karena ini nih tuh kotoran yang ada di bawah kandang tuh sudah mulai pada becek, padahal sering terkena sinar matahari, ya karena mungkin si anak entoknya juga mau bertambah besar, jadi pas waktu dikasih minum juga langsung dioprek terus si airnya di si wadah tempat minumnya, lalu cepat sekali itu tumpah ke bawahnya. Jadi kita akan mencegah dengan cara ini. Alhamdulillah si anak entok juga akan sehat ya tanpa dikasih obat sedikit pun. Ya kita bisa mencegah pas waktu si kandang pembesarannya di bawahnya sudah mulai pada bau, ya karena takut si amoniaknya itu naik ke atas lalu terhirup sama si anak-anak entoknya, itu bisa menyebabkan si anak entoknya ya sakit. Beda kalau si anak entoknya itu kita umbar dan dilepaskan ke sini nih, ke lingkungan kandang, paling ya main di sana nih, main air-air yang bekas-bekas hujan, genangan, itu insya Allah si anak entoknya juga akan lebih sehat kalau diumbar. Beda kalau diumbar di kandang begini, dengan kondisi kandang begini, di bawahnya becek, yaitu rentan sekali terkena penyakit. Nah, ini adalah cara saya untuk mencegah si anak entok sakit tanpa obat sama sekali. Ya, si anak entok yang ada di dalam kandang umbaran ini karena dari bawahnya itu sudah mulai bau dan becek karena dari tumpahan air minumnya, kita lepaskan ke lingkungan kandang atau dilepas bebaskan, diumbar, itu bisa meminimalisir kesakitan kepada si entok-entoknya. Itu bisa jadi si anak entoknya kalau diumbar itu jauh akan lebih sehat daripada terus-terusan di dalam kandang umbaran seperti ini. Dan kebetulan, nah ini kan kemarin si anak entok yang ini sudah kita umbar, lalu kita masukkan lagi ke dalam kandang, ya tujuannya karena si anak entok ini kehabisan dari perebutan pola pakannya, dan kalau sudah besar begini kita lepaskan itu tidak apa-apa, ya seenggaknya bisa lebih cepat atau bisa berani bersaing pas waktu perebutan pakan sama indukannya. Ya, cuma kita akan melepaskannya yang lebih besarnya saja, yang kecilnya mungkin nanti kita lihat dulu yang 8 ekor apakah bisa segera beradaptasi. Kalau sudah mulai beradaptasi, lalu menyusul untuk si anak entok yang lebih kecil juga akan segera kita turun tanah, biar lebih sehat lagi kalau bisa main-main di lingkungan yang lebih luas. Nah, ini anak entok yang barusan dilepas tuh, ini ada 3 ekor, dan yang itu tuh
ada 5 ekor. Kebetulan kan karena si anak entok ini dulunya pernah diumbar pas waktu masih kecilnya, jadi bisa segera beradaptasinya di lingkungan kandang. Tuh ada main-main lagi pada asik-asiknya tuh, bilang cuma dikejar-kejar sama indukan. Ya mudah-mudahan tidak berlangsung lama itu dikejar-kejarannya, mungkin sebentar saja, dan kita selalu tetap dipantau meskipun sudah diumbar begini ya, biar tidak ada yang cedera pada si anak entoknya pas waktu dikejar-kejar sama indukannya. Ya, jadi dengan cara ini alhamdulillah sering saya lakukan. Alhamdulillah itu si anak entoknya juga selalu sehat, selalu diumbar seperti ini. Ya kalau terus-terusan di dalam kandang, ya kalau kandangnya bagus itu tidak ada bau-bau dari bawah, itu dipastikan si anak entoknya juga akan sehat. Tapi kebetulan ini di dalam kandang saya, aduh kacau banget. Nah ini kondisi kandangnya tuh, di bawahnya tuh sudah mulai pada becek, takutnya amoniak naik ke atas lalu dihirup sama si anak entoknya, itu bisa menyebabkan si anak entoknya terserang penyakit. Nah, dan akan kita lihat untuk si anak entok yang 8 ekor yang kita umbar apakah aman dari serangan si indukan. Lalu besok mungkin akan menyusul untuk si anak-anak entok yang ada di dalam kandang umbaran ini akan segera turun tanah. Tujuannya mencegah anak entok sakit tanpa obat. Ya kalau diginikan harus pakai obat, itu juga tidak dijamin. Kalau kondisi kandangnya seperti ini yang di bawah-bawahnya pada becek, ya tidak menjamin meskipun pakai obat-obatan. Tapi yang biasa saya lakukan dengan cara seperti ini alhamdulillah bisa berhasil dengan cara si anak entok yang ada di dalam kandang umbaran ini, karena kandangnya juga begini, kita umbar bebaskan di lingkungan kandang yang lebih luas, disatuin sama indukan, itu bisa menyebabkan si anak entoknya juga akan selalu sehat meskipun tanpa dikasih obat-obatan. Ini dari sisa-sisa pakanan bekas indukan ya, karena si indukan kan makan secukupnya, tidak sampai rakus seperti anak-anak entok yang dalam masa pertumbuhan. Itu otomatis akan menyebabkan sisa-sisa pakanannya, dan kalau ada ecil-ecil seperti ini itu akan segera dihabiskan dari sisa-sisa pakan si indukannya. Jadi tidak mubazir, kalau ada sisa-sisa pakanan itu bisa langsung dimakan sama si entok-entok atau si ecil-ecil seperti ini. Nah, jadi inti dari konten kali ini teman-teman, ini hanya sekedar sharing bahwa mencegah anak entok sakit itu tanpa obat itu sangat simpel sekali dan sangat mudah sekali, dengan cara pas waktu dikira kalau si kandang pembesarannya itu di bawahnya sudah mulai pada becek, lalu kita umbar seperti ini, alhamdulillah terbukti si anak entok akan selalu sehat meskipun tanpa dikasih obat. Cuma ya kita selalu perhatikan kalau ada anak entok yang sakit, kita segera ambil, jangan terus-terusan disatuin di umbaran sama anak entok yang lainnya. Takutnya anak entok yang sakit itu bisa menyebabkan atau menularkan virus kepada entok-entok yang lainnya. Dan kalau ada yang sakit, kita akan segera pisahkan, dimasukkan ke dalam kandang, lalu kita bisa mengobatinya secara maksimal. Kalau anak entoknya yang sehat-sehat, yang terus sehat, ya akan terus-terusan saja diumbar begini. Ya kalau anak entok seusia begini, insya Allah tidak akan mengganggu proses kawinnya si indukan. Beda kalau si anak-anak entok yang sudah mulai tumbuh bulu dewasanya yang seperti ini. Nah yang seperti ini disatuin sama si indukan pas waktu diumbaran, itu bisa mengganggu proses kawin si indukannya. Dan mungkin hanya itu saja teman-teman, sedikit sharing berbagi informasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam entokas.